Hey everyone, Meredith is here. Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih untuk 3.300 subscribers. Semoga kedepannya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang tahu cerita tentang Harry Potter. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya atau belnya biar gak ketinggalan waktu aku upload video baru. Langsung kita mulai aja ya. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Bab 8, Hari ulang tahun kematian. Oktober tiba, menyebar hawa dingin dan lembab di halaman dan ke dalam kastil. Madame Pomfrey, matron rumah sakit, disibukkan oleh wabah flu yang mendadak berjangkit di antara para staf dan murid-murid. Ramuan meri mujarabnya manjur sekali, meskipun yang meminumnya jadi mengeluarkan asap dari telinga selama beberapa jam sesudahnya. Ginny Weasley, yang sudah kelihatan pucat dan lesu, dipaksa minum oleh Percy. Asap yang bergulung dari bawah rambutnya memberi kesan bahwa seluruh kepalanya sedang terbakar. Tetes-tetes air sebesar peluru memberondong jendela-jendela kastil selama berhari-hari. Air danau naik, petak-petak bunga berubah menjadi kolam lumpur, dan labu-labu kuning Hagrid membengkak menjadi sebesar gudang alat-alat berkebun. Meskipun demikian, semangat Oliver Wood untuk tetap berlatih secara teratur tidaklah menyusut. Itulah sebabnya Harry pada suatu Sabtu berbadai beberapa hari sebelum Halloween kembali ke Gryffindor dalam keadaan basah kuyup dan berlumpur-lumpur. Bahkan tanpa hujan dan angin, latihan mereka tadi bukan sesi yang menyenangkan. Fred dan George yang sudah memata-matai tim Slytherin telah melihat sendiri kecepatan Nimbus 2001. Mereka melaporkan bahwa tim Slytherin menjadi tak lebih dari 7 bayangan kehijauan meluncur membelah udara secepat jet. Ketika Harry melangkah hati-hati sepanjang koridor kosong, dilihatnya ada yang tampaknya sedang banyak pikiran seperti dirinya. Nick, si kepala nyaris putus, hantu menara Gryffindor, sedang menatap murung keluar jendela, bergumam lirih. Tidak memenuhi persyaratan. 1 senti. Seandainya itu... Halo Nick, sapa Harry. Halo. Kata Nick, si kepala nyaris putus, terkejut dan menoleh. Dia memakai topi bulu indah di atas rambutnya yang ikal panjang dan tunik dengan kerah rimpel yang menyembunyikan fakta bahwa lehernya nyaris terpotong total. Dia sepucat asap, dan Harry bisa melihat menembusnya ke langit yang gelap dan hujan lebat di luar. Kelihatannya kau sedang punya masalah, Potter, kata Nick, seraya melipat sehelai surat transparan dan menyelipkannya ke dalam saku baju ketatnya. Kau juga, kata Harry. Nick, si kepala nyaris putus, melambaikan tangannya yang indah. Masalah kecil. Bukannya aku ingin sekali ikut. Kupikir aku mengajukan permohonan. Tetapi rupanya aku tidak memenuhi persyaratan. Walaupun nada bicaranya ringan, wajahnya menyiratkan kekecewaan besar. Tapi kau akan berpendapat, katanya mendadak, menarik keluar lagi suratnya dari dalam sakunya, bahwa dihantam 45 kali di leher dengan kapak tumpul akan membuatmu memenuhi syarat untuk ikut pemburuan tanpa kepala, kan? Oh, ya, kata Harry yang tahu ia diharapkan berkata ya. Maksudku, tak ada yang lebih berharap dari aku sendiri bahwa pemenggalan itu berlangsung cepat dan mulus, dan kepalaku putus total. Maksudku, aku jadi tak perlu lama menderita sakit dan diolok-olok terus. Meskipun demikian, Nick, si kepala nyaris putus, mengibaskan suratnya hingga terbuka dan membacanya dengan berang. Kami hanya menerima pemburu yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Anda tentu memahami bahwa kalau keadaannya tidak begitu, para anggota tidak akan bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemburuan seperti lempar kepala dari punggung kuda dan polo kepala. Karena itu, dengan amat menyesal, saya harus menginformasikan kepada Anda bahwa Anda tidak memenuhi persyaratan kami. Dengan segala hormat, Sir Patrick Delaney Potmore. Marah-marah, Nick, si kepala nyaris putus, menyingkirkan suratnya. 1 senti kulit dan otot menahan kepalaku, Harry. Kebanyakan orang akan berpendapat itu sudah sama dengan terpenggal. Tetapi oh tidak, itu belum cukup bagi Sir Pala Putus Potmore. Nick, si kepala nyaris putus, menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan kemudian berkata dengan suara yang jauh lebih tenang.
Jadi, apa yang menyusahkanmu? Ada yang bisa kubantu? Tidak, kata Harry. Tidak, kecuali kau tahu di mana kami bisa mendapatkan 7 Nimbus 2001 gratis untuk pertandingan kami menghadapi Slee. Sisa kalimat Harry tertelan oleh meongan yang melengking nyaring di dekat mata kakinya. Dia menunduk dan berpandangan dengan sepasang mata kuning yang menyorot bagai senter. Nyonya Norris, kucing kurus abu-abu yang digunakan oleh si penjaga sekolah Argus Filch sebagai semacam wakilnya dalam pertarungan tanpa henti melawan murid-murid. Lebih baik kau cepat pergi dari sini, Harry, kata Nick buru-buru. Filch sedang marah-marah terus. Dia kena flu, dan beberapa anak kelas 3 tanpa sengaja mengotori seluruh langit-langit ruang bawah tanah nomor 5 dengan otak kodok. Dia membersihkannya dari pagi, dan kalau dia melihatmu menetes-neteskan lumpur di mana-mana. Betul, kata Harry, mundur menghindar dari pandangan menuduh Nyonya Norris, tetapi tak cukup cepat. Tertarik ke tempat itu oleh kekuatan misterius yang kelihatannya menghubungkannya dengan kucingnya yang menyebalkan, Argus Filch mendadak muncul di permadani gantung di sebelah kanan Harry, mendesah-desah dan memandang liar berkeliling mencari si pelanggar aturan. Syal kotak-kotak tebal diikatkan ke kepalanya, dan hidungnya luar biasa ungu. Kotoran! Dia berteriak, rahangnya bergetar, matanya melirik mengerikan ketika dia menunjuk genangan air berlumpur yang menetes-netes dari jubah Quidditch Harry. Berantakan kotoran di mana-mana! Aku sudah muak! Ikut aku, Potter! Maka Harry melambai lesu mengucapkan selamat tinggal kepada Nick si kepala nyaris putus dan turun kembali mengikuti Filch, membuat tapak berlumpur di lantai jadi double. Harry belum pernah berada di dalam kantor Filch. Tempat itu dihindari sebagian besar anak-anak. Ruangan itu suram dan tak berjendela. Disinari hanya oleh satu lampu minyak yang tergantung dari langit-langit yang rendah. Samar-samar bau ikan goreng memenuhi ruangan. Lemari arsip dari kayu berderet di sekeliling ruangan. Dari label-labelnya, Harry tahu bahwa lemari itu berisi data rinci semua murid yang pernah dihukum Filch. Fred dan George Weasley punya satu laci tersendiri. Koleksi rantai dan belenggu yang tergosok mengkilap tergantung pada dinding di belakang meja Filch. Sudah rahasia umum bahwa Filch selalu meminta-minta kepada Dumbledore untuk mengizinkannya menghukum anak-anak dengan menggantungkannya dari langit-langit pada mata kakinya. Filch meraih pena bulu dari pot di atas mejanya dan mulai mencari-cari perkamen. Tinja binatang, gumam berang, upil naga panas besar-besar, otak kodok, usus tikus, sungguh kelewatan. Mana formulirnya ya? Dia menarik keluar gulungan besar perkamen dari laci mejanya dan membentangkannya di depannya, mencelupkan pena bulu hitamnya yang panjang ke dalam botol tinta. Nama Harry Potter. Kesalahan cuma sedikit lumpur, kata Harry. Cuma sedikit lumpur bagimu, nak? Tapi bagiku itu berarti kerja tambahan 1 jam menggosok lantai, teriak Filch. Ada ingus yang sudah bergetar mau jatuh di ujung hidung bawangnya. Menjijikan sekali. Kesalahan membuat kotor kastil. Hukuman yang disarankan. Sambil mengelap hidungnya yang beringus, Filch memandang galak Harry dengan mata menyipit. Harry menunggu jatuhnya vonis hukumannya dengan napas tertahan. Tetapi ketika Filch merendahkan penanya, terdengar gublak keras di atas langit-langit kantornya sehingga membuat lampu minyaknya bergoyang. Piffs! Gerung Filch, membanting penanya dengan murka. Kutangkap kau kali ini! Kutangkap kau! Dan tanpa menoleh kepada Harry, Filch berlari meninggalkan kantornya. Nyonya Norris melesat mengiringinya. Piffs adalah hantu jahil sekolah. Makhluk melayang-layang menyeringai yang selalu menyebabkan malapetaka dan kesulitan. Harry tidak begitu menyukai Piffs, tapi mau tak mau berterima kasih untuk gangguannya yang tepat waktu. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Piffs dan kedengarannya dia telah merusakkan sesuatu yang besar kali ini akan mengalihkan perhatian Filch dari Harry. Berpendapat bahwa dia mungkin harus menunggu kembalinya Filch, Harry duduk di kursi yang sudah dimakan ngengat di sebelah meja. Ada satu benda lain di atas meja selain formulirnya yang baru setengah terisi. Amplop ungu besar berkilat dengan tulisan huruf-huruf perak di bagian depannya.
Setelah melirik sekilas ke pintu untuk memastikan Filch tidak sedang berjalan kembali ke kantor, Harry mengambil amplop itu dan membacanya. Mantra kilat. Kursus sihir tertulis untuk pemula. Tergugah rasa ingin tahunya, Harry membuka amplop itu dan menarik keluar setumpuk perkamen dari dalamnya. Tulisan meliuk-liuk warna perak di halaman depan berbunyi, "Merasa terkucil dari dunia sihir modern? Sulit cari alasan untuk tidak melakukan mantra sederhana? Pernah diledek karena hasil sihiran tongkatmu yang menyedihkan? Ada solusinya. Mantra kilat adalah kursus baru yang pantang gagal. Cepat berhasil, mudah dipelajari." Madam Zinatles dari Topi Sham menulis, "Aku tak pernah bisa menghafalkan mantra, dan ramuan buatanku selalu jadi bahan ejekan keluarga. Sekarang, setelah ikut kursus mantra kilat, aku jadi pusat perhatian dan pesta-pesta, dan teman-temanku meminta resep cairan cemerlangku." Penyihir DJ Trot dari Ditchbury berkata, "Istriku selalu mencibir melihat hasil sihiranku, tetapi sebulan setelah ikut kursus mantra kilat yang hebat, aku berhasil mengubahnya menjadi yak. Terima kasih mantra kilat." Yak adalah sejenis lembu berbulu panjang yang berasal dari Asia Tengah. Terpesona, Harry melanjutkan membaca isi amplop itu. Kenapa Filch ingin ikut kursus mantra kilat? Apakah itu berarti dia bukan penyihir tulen? Harry sedang membaca pelajaran pertama, cara memegang tongkatmu, beberapa tip yang berguna ketika langkah-langkah yang mendekat memberitahunya Filch datang. Buru-buru dijejalkannya perkamen itu ke dalam amplop, yang kemudian dilemparkannya ke atas meja persis ketika pintu terbuka. Filch tampak penuh kemenangan. "Lemari yang bisa menghilang itu sangat berharga," katanya riang kepada Nyonya Norris. "Kita akan bisa mengusir Pips kali ini, manisku." Pandangannya jatuh pada Harry dan kemudian berpindah ke amplop mantra kilat yang terlambat disadari Harry tergeletak setengah meter dari tempatnya semula. Wajah pucat Filch menjadi merah padam. Harry bersiap-siap menerima luapan kemarahan. Filch terpincang-pincang menuju mejanya, menyambar amplop itu dan melemparnya ke dalam laci. "Sudahkah? Apakah kau membaca?" dia bertanya gugup. "Tidak." Harry buru-buru berbohong. Filch meremas-remas tangannya yang berbonggol-bonggol. "Kalau aku tahu kau akan membaca surat pribadi, bukannya itu milikku, untuk teman." Meskipun demikian, Harry menatapnya ketakutan. Belum pernah Filch tampak semarah ini. Matanya mendelik, salah satu pipinya yang menggelayut berkedut-kedut, dan syal kotak-kotak itu tidak membantu. "Baiklah, pergilah. Dan jangan bilang siapa-siapa. Bukannya, bagaimanapun, kalau kau tidak membaca, pergilah sekarang. Aku harus menulis laporan tentang Pips. Pergi." Heran sendiri akan keberuntungannya, Harry cepat-cepat meninggalkan kantor Filch, ke koridor, dan kembali ke atas. Berhasil lolos dari kantor Filch tanpa dihukum barangkali merupakan rekor tersendiri. Harry, apakah berhasil?" Nick sekepala nyaris putus datang melayang dari salah satu kelas. Di belakangnya, Harry bisa melihat rongsokan lemari besar hitam emas yang kelihatan dijatuhkan dari tempat yang tinggi. "Kubujuk Pips untuk menjatuhkannya tepat di atas kantor Filch," kata Nick bersemangat. "Kupikir itu bisa mengalihkan perhatiannya." "Kau yang suruh," kata Harry penuh terima kasih. "Ya, berhasil. Aku bahkan tidak mendapat detensi. Terima kasih, Nick." Mereka berjalan menyusuri koridor bersama-sama. Harry memperhatikan Nick si kepala nyaris putus masih memegangi surat penolakan Sir Patrick. "Sayang sekali tak ada yang bisa kulakukan untuk membantu dalam pemburuan tanpa kepala itu," kata Harry. Nick si kepala nyaris putus mendadak berhenti dan Harry berjalan menembusnya. Harry menyesal. Rasanya seperti melangkah di bawah pancaran air sedingin es. "Tapi ada yang bisa kau lakukan untukku," kata Nick bergairah. "Harry, apakah aku minta terlalu banyak? Tapi tidak, kau tak akan mau." "Mau apa?" tanya Harry. "Ya, Halloween ini adalah ulang tahun kematianku yang ke-500, kata Nick, menegapkan diri sehingga kelihatan lebih berwibawa. "Oh," kata Harry, tak yakin apakah dia harus kelihatan sedih atau senang mendengarnya. "Lalu, aku akan mengadakan pesta di salah satu ruang besar bawah tanah. Teman-teman akan datang dari seluruh negeri.
Akan merupakan kehormatan besar bagiku kalau kau bersedia hadir. Aku juga mengharapkan kedatangan Tuan Weasley dan Miss Granger tentu saja. Tapi kalian pasti lebih suka datang ke pesta sekolah kan? Dipandangnya Harry dengan tegang dan gelisah. Tidak, kata Harry buru-buru. Aku akan datang. Anak baik. Harry Potter di ulang tahun kematianku. Dan dia ragu-ragu, kelihatan bersemangat. Bisakah kau mengatakan pada Sir Patrick bahwa kau menganggapku sangat mengesankan dan mengerikan? Tentu saja, kata Harry. Nick si kepala nyaris putus langsung berseri-seri. Pesta ulang tahun kematian, kata Hermione tajam ketika Harry akhirnya sudah berganti pakaian dan bergabung bersamanya dan Ron di ruang rekreasi. Berani taruhan, tak banyak orang hidup yang bisa bilang mereka pernah menghadiri pesta semacam itu. Pasti menarik sekali. Kenapa ada orang yang ingin merayakan hari kematian mereka? Tanya Ron yang sudah mengerjakan PR ramuannya separuh dan merasa sebal. Kedengarannya suram bagiku. Hujan masih mengguyur jendela yang sekarang gelap pekat, tetapi di dalam segalanya kelihatan terang dan cerah. Perapian menerangi kursi-kursi belengan yang empuk, tempat anak-anak duduk membaca, mengobrol, mengerjakan PR atau dalam kasus Fred dan George, berusaha mencari tahu apa yang terjadi jika kau memberi makan salamander kembang api filibuster. Fred telah menyelamatkan kadal berwarna jingga cerah yang tinggal di api itu dari kelas pemeliharaan binatang-binatang gaib. Dan salamander itu sekarang tergeletak mengepul di atas meja, dikelilingi anak-anak yang ingin tahu. Harry baru saja akan memberitahu Ron dan Hermione tentang Filch dan kursus mantra kilat ketika salamander itu mendadak terbang mendesis ke atas, mengeluarkan bunga api dan meledak-ledak sambil berputar-putar liar di ruangan. Melihat Percy yang berteriak-teriak memarahi Fred dan George sampai serak, pertunjukan spektakuler bintang-bintang jingga keemasan yang tercurah dari mulut si salamander dan si salamander sendiri yang menyelamatkan diri ke dalam api diiringi ledakan-ledakan membuat Filch dan mantra kilat terlupakan dari pikiran Harry. Saat Halloween tiba, Harry menyesali janji untuk datang ke pesta ulang tahun kematian yang diucapkannya tanpa pikir panjang. Teman-temannya gembira menyambut datangnya pesta Halloween. Aula besar sudah didekorasi dengan kelelawar-kelelawar hidup seperti biasanya. Labu-labu kuning raksasa Hagrid sudah diukir menjadi lentera yang cukup besar untuk diduduki 3 orang, dan ada gosip bahwa Dumbledore telah memesan rombongan penari tengkorak untuk hiburannya. Janji harus ditepati. Hermione mengingatkan Harry dengan gaya ngebos. Kau sudah berkata akan datang ke pesta ulang tahun kematian. Maka pukul 7 malam itu, Harry, Ron, dan Hermione berjalan melewati pintu aula besar yang sudah penuh anak, lilin-lilinnya berkelap-kelip dan piring-piring emasnya yang berkilat-kilat mengundang. Mereka mengarahkan langkah menuju ruang bawah tanah. Lorong menuju ke tempat pesta Nick si kepala nyaris putus juga sudah diterangi dengan deretan lilin, meskipun efeknya jauh dari cerah. Karena lilinnya adalah lilin runcing hitam pekat dengan nyala biru, menyiramkan cahaya suram kematian bahkan ke wajah-wajah mereka yang masih hidup. Semakin jauh mereka memasuki lorong, hawa semakin dingin. Ketika Harry bergidik dan merapatkan jubahnya, didengarnya bunyi seperti 1000 kuku menggaruk papan tulis besar. Apa itu maksudnya musik? Bisik Ron. Mereka membelok di sudut dan melihat Nick si kepala nyaris putus berdiri di depan pintu bertirai beludru hitam. Teman-temanku yang baik, katanya pilu. Selamat datang, selamat datang. Senang sekali kalian bisa datang. Dengan gerakan gesit dibukanya topi yang berbulu, lalu dia membungkuk mempersilahkan mereka masuk. Pemandangan yang menyambut mereka sungguh luar biasa. Ruang bawah tanah itu penuh beratus-ratus orang seputih mutiara transparan. Sebagian besar melayang-layang di atas lantai dansa yang penuh, berdansa waltz mengikuti irama 30 gergaji musik yang berbunyi gemetar mengerikan. Dimainkan oleh rombongan orkes di panggung yang lantainya bertutup kain hitam. Kandil di atas menyinarkan cahaya biru tua dengan 1000 lilin hitam. Napas mereka berubah menjadi kabut di depan mereka. Rasanya seperti melangkah masuk ke dalam lemari es.
Bagaimana kalau kita melihat-lihat? Harry mengusulkan, ingin menghangatkan kakinya. Hati-hati, jangan sampai melangkah menembus orang, kata Ron gugup, dan mereka berjalan di tepi lantai dansa. Mereka melewati serombongan biarawati muram, seorang laki-laki berpakaian compang-camping yang memakai rantai, dan si rohib gemuk, hantu Hufflepuff yang ceria, yang sedang mengobrol dengan hantu ksatria yang dahinya tertancap panah. Harry tidak heran melihat Baron berdarah, hantu Slytherin yang pucat dan galak, serta berbercak-bercak darah keperakan dihindari oleh hantu-hantu lain. Oh tidak, kata Hermione, berhenti mendadak. Balik, aku tak mau bicara dengan Myrtle merana. Siapa? Tanya Harry ketika mereka buru-buru berbalik. Dia menghantui toilet anak perempuan di lantai 2, kata Hermione. Dia menghantui toilet? Ya, toilet itu sudah rusak selama setahun ini karena dia marah-marah terus dan membuat toilet itu kebanjiran. Sebisa mungkin aku tidak mau masuk ke toilet itu. Mana enak kalau kita ke belakang digerecoki dia yang meratap-ratap. Lihat, makanan! Kata Ron. Di salah satu sisi ruangan ada meja panjang, bertaplak berudru hitam juga. Mereka mendekati meja itu dengan bersemangat. Tetapi detik berikutnya langsung berhenti. Ngeri. Baunya sangat menjijikan. Ikan-ikan besar busuk disajikan di atas nampan perak indah. Kue bolu yang hangus jadi arang bertumpuk di atas piring. Ada daging kambing besar yang sudah dikerumuni belatung. Keju yang berselimut jamur hijau. Dan di tempat kehormatan, kue ulang tahun abu-abu besar berbentuk pusara dengan hiasan hitam membentuk tulisan Sir Nicholas de Mimsy Porpington meninggal 31 Oktober 1492. Harry memandang keheranan ketika ada hantu gemuk mendekati meja, membungkuk rendah dan lewat menerobos meja begitu saja. Mulut terbuka lebar melewati salah satu ikan salam bau. Bisakah kau merasakan ikan itu waktu melewatinya? Harry menanyainya. Nyaris, jawab si hantu sedih, lalu dia melayang pergi. Kurasa mereka sengaja membiarkannya membusuk agar baunya lebih keras, kata Hermione sok tahu. Dia memencet hidungnya dan membungkuk mendekat untuk memeriksa daging kambing busuk. Kita pergi yuk, aku mau muntah, kata Ron. Baru saja mereka berbalik, seorang laki-laki kecil mendadak menyambar dari bawah meja dan melayang-layang di depan mereka. Halo Pips, sapa Harry hati-hati. Tidak seperti hantu-hantu di sekeliling mereka, Pips si hantu jahil tidak pucat ataupun transparan. Dia memakai topi pesta jingga cerah dan dasi kupu-kupu yang bisa berputar. Wajahnya yang jahil dihiasi cengiran lebar. Cemilan? Dia berkata manis, menawarkan semangkuk kacang bulukan. Tidak, terima kasih, kata Hermione. Kudengar kalian ngomongin si Myrtle yang malang, kata Pips matanya menari-nari. Kalian tidak sopan ngomongin Myrtle. Dia menarik napas-napas dalam-dalam dan berteriak. Oi, Myrtle! Oh, jangan Pips. Jangan bilang apa yang kukatakan. Nanti dia sedih. Bisik Hermione panik. Aku tidak bermaksud menjelekannya. Aku tidak keberatan dia. Halo Myrtle. Hantu anak perempuan gemuk pendek melayang mendekat. Wajahnya merupakan wajah paling murung yang pernah dilihat Harry. Separuh tersembunyi di balik rambut panjangnya dan kacamata tebal berkilau bagai mutiara. Apa? Tanyanya cemberut. Apa kabar Myrtle? Kata Hermione dengan suara diri yang riangkan. Senang bertemu kau di luar toilet. Myrtle mendengus. Miss Granger dari tadi ngomongin kau, kata Pips licik di telinga Myrtle. Cuma bilang, kau cantik sekali malam ini, kata Hermione melirik Pips. Myrtle menatap Hermione dengan curiga. Kalian meledekku, katanya, air mata perak bercucuran dari matanya yang tembus pandang. Tidak, sungguh. Bukankah aku tadi bilang Myrtle cantik sekali malam ini? Kata Hermione, menyikut rusuk Harry dan Ron sampai sakit. Oh ya, betul. Jangan bohong kepadaku, isak Myrtle. Air matanya kini sudah membanjiri, membasahi mukanya. Sementara Pips tertawa-tawa senang di belakang bahunya.
Apa kau pikir aku tidak tahu ejekan apa saja yang mereka lontarkan di belakang punggungku? Mertel gendut, mertel jelek, mertel cengeng, pemurung, tukang eluh. Kau belum sebut jerawatan. Pius mendesis di telinganya. Myrtle merana terisak-isak nelangsa dan kabur dari ruangan. Pius melesat mengejarnya, menghujaninya dengan kacang bulukan sambil berteriak-teriak, "Jerawatan, jerawatan!" Ya ampun, kata Hermione sedih. Nick si kepala nyaris putus sekarang melayang mendekati mereka, menerobos kerumunan. Kalian senang? Oh ya, mereka berbohong. Lumayan juga sih yang hadir, kata Nick si kepala nyaris putus bangga. Si janda meratap datang jauh-jauh dari Ken. Sudah hampir waktunya aku memberi sambutan. Lebih baik aku beritahu orkesnya. Tapi orkes berhenti bermain saat itu juga. Para pemainnya dan semua yang ada di ruang bawah tanah itu terdiam, melihat berkeliling dengan penuh harap ketika terdengar bunyi trompet berburu. Oh, ini dia, kata Nick si kepala nyaris putus getir. Dari tembok ruangan bermunculan selusin kuda hantu, masing-masing ditunggangi penunggang kuda tanpa kepala. Para hadirin bertepuk tangan gegap gempita. Harry sudah akan bertepuk juga, tetapi tak jadi begitu melihat wajah Nick. Kuda-kuda itu berderap ke tengah lantai dansa dan berhenti, meringkik dan mendompak. Hantu besar yang berada paling depan, kepalanya yang berjenggot dijepit ketiaknya, meniup trompet, melompat turun, mengangkat tinggi-tinggi kepalanya ke atas supaya dia bisa melihat kerumunan hantu yang hadir. Semua tertawa dan berjalan mendekati Nick si kepala nyaris putus, kepala yang dilontarkan kembali ke lehernya. "Nick!" raungnya. "Apa kabar? Kepala masih tergantung?" Dia terbahak dan menepuk bahu Nick si kepala nyaris putus. "Selamat datang Patrick," kata Nick kaku. "Orang hidup!" Celetuk Sir Patrick ketika melihat Harry, Ron, dan Hermione dan berpura-pura terlonjak tinggi saking kagetnya sehingga kepalanya terjatuh lagi. Hantu-hantu yang hadir tertawa gelak-gelak. "Lucu sekali," kata Nick si kepala nyaris putus berang. "Jangan pedulikan Nick," teriak kepala Sir Patrick dari lantai. "Dia masih marah kami tidak mengizinkannya ikut pemburuan. Tapi maksudku, lihat dia." "Kurasa," kata Harry buru-buru setelah Nick memandangnya penuh arti. "Nick sangat mengerikan dan, ha!" teriak kepala Sir Patrick. "Pasti dia memintamu bilang begitu." "Perhatian semuanya, sudah waktunya aku memberi sambutan," kata Nick keras-keras, berjalan ke podium dan naik diterangi lampu sorot warna biru muda dingin. "Almarhum para bangsawan, ibu-ibu dan bapak-bapak, sungguh kesedihan besar bagiku." Tapi tak ada lagi yang mendengarkannya. Sir Patrick dan anggota pemburuan tanpa kepala baru saja memulai permainan hoki kepala dan para hadirin berbalik untuk menonton. Sia-sia Nick berusaha keras menarik perhatian mereka dan akhirnya menyerah ketika kepala Sir Patrick melayang melewatinya diiringi tepukan riuh. Harry sudah sangat kedinginan sekarang, ditambah lagi lapar. "Aku sudah tak tahan lagi," gumam Ron. Giginya gemeretuk sementara orkes kembali beraksi dan para hantu berayun lagi di lantai dansa. "Ayo kita pergi," Harry sepakat. Mereka mundur ke arah pintu, mengangguk dan tersenyum pada siapa saja yang memandang mereka, dan semenit kemudian sudah bergegas menyusuri lorong dengan deretan lilin hitam. "Siapa tahu pudingnya masih ada," kata Ron penuh harap, berjalan di depan menuju tangga ke aula depan. Dan kemudian Harry mendengarnya. "Robek, cabik-cabik, bunuh." Suara yang sama, suara dingin dan sadis yang didengarnya di kantor Lockhart. Harry terhuyung dan berhenti, mencengkram dinding batu, mendengarkan setajam mungkin, memandang berkeliling, menyipitkan mata, mengawasi kanan kiri lorong yang suram. "Harry, lagi ngapain kak? Suara itu lagi, diam dulu." "Lapar sekali. Sudah begitu lama." "Dengar," kata Harry tegang. Ron dan Hermione terpaku memandangnya. "Bunuh, waktunya membunuh."
Suara itu semakin samar-samar. Harry yakin siapapun yang bicara itu semakin menjauh, bergerak ke atas. Ketakutan bercampur kegairahan mencekamnya ketika dia menatap langit-langit yang gelap. Bagaimana mungkin suara itu bisa bergerak ke atas? Apakah itu hantu sehingga langit-langit batu bukan hambatan baginya? "Kesini!" Dia berteriak, lalu berlari menaiki tangga, memasuki aula depan. Tak ada gunanya berharap mendengar sesuatu di sini. Celoteh anak-anak yang sedang pesta Halloween terdengar dari aula besar. Harry berlari menaiki tangga puala menuju ke lantai 1. Ron dan Hermione ikut naik di belakangnya. "Harry, apa yang Shh!" Dia menajamkan telinganya. Dari kejauhan, dari lantai di atas mereka dan suaranya semakin samar, dia masih mendengar bau darah. Bau darah. Harry tegang. "Dia mau membunuh orang!" teriaknya. Mengabaikan wajah Ron dan Hermione yang kebingungan, dia menaiki tangga berikutnya. 3 anak tangga sekali langkah, berusaha mendengarkan di antara entakan langkah kakinya sendiri. Harry berlari mengelilingi seluruh lantai 2. Ron dan Hermione tersengal-sengal di belakangnya, tidak berhenti sampai mereka membelok di sudut yang menuju koridor terakhir yang kosong. "Harry, ada apa sebetulnya?" tanya Ron, menyeka keringat dari wajahnya. "Aku tidak mendengar apa-apa." Tetapi Hermione mendadak terpekik kaget, menuju ke ujung koridor. "Lihat!" Ada yang berkilau di dinding di depan. Mereka mendekat, perlahan menyipitkan mata menembus kegelapan. Huruf-huruf setinggi 30 cm dipulaskan di dinding di antara jendela, berkilau ditimpa cahaya obor-obor yang menyala. Kamar rahasia telah dibuka. Musuh sang pewaris. Waspadalah. "Apa itu yang tergantung di bawahnya?" kata Ron, suaranya agak bergetar. Ketika mereka semakin dekat, Harry nyaris jatuh terpeleset. Ada genangan air besar di lantai. Ron dan Hermione menyambarnya dan mereka melangkah hati-hati mendekati tulisan. Mata mereka terpaku pada bayangan gelap di bawahnya. Ketiganya langsung menyadari apa itu dan melompat ke belakang membuat air menciprat. Nyonya Norris, kucing si penjaga sekolah, digantung pada ekornya dari siku-siku tancapan obor. Tubuhnya kaku seperti papan, matanya terbeliak. Selama beberapa detik, mereka tidak bergerak. Kemudian Ron berkata, "Ayo, kita pergi dari sini." "Tidakkah sebaiknya kita mencoba menolong?" kata Harry canggung. "Percayalah padaku," kata Ron. "Kita tak ingin ditemukan di sini." Tetapi sudah terlambat. Bunyi gemuruh seakan ada guru di kejauhan memberitahu mereka bahwa pesta sudah usai. Dari kedua ujung koridor terdengar bunyi ratusan kaki yang menaiki tangga, juga celoteh riang dan keras dari anak-anak yang perutnya kenyang. Saat berikutnya, anak-anak bermunculan dari kedua ujung koridor. Celoteh, obrolan, gurauan mendadak berhenti ketika anak-anak yang di depan melihat kucing yang tergantung itu. Harry, Ron, dan Hermione berdiri bertiga di tengah koridor. Sementara kesunyian menyelubungi anak-anak yang maju berdesakan, ingin melihat pemandangan mengerikan itu. Kemudian ada yang berteriak memecah keheningan. "Musuh sang pewaris, waspadalah. Giliranmu berikutnya, darah lumpur." Draco Malfoy lah yang berteriak. Dia telah mendesak sampai di bagian depan, mata dinginnya menyala. Wajahnya yang biasanya tak berdarah kini memerah ketika dia menyeringai melihat kucing yang tergantung tak bergerak itu. Selesai. Maaf ya, aku kalau bacanya kecepatan atau kurang jelas seperti biasanya. Anyway, thank you so much buat udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak yang tahu tentang cerita Harry Potter dan semakin banyak Potterhead Indonesia. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Koleksi rantai dan apaan sih? Umum bahwa
Sumpah gue pengen nangis aja, emosi banget. Ku tangkap kali ini kau Filch. Salah. Ow. Anak baik. I don't expect you to know me. Hi, Morning Myrtle. Kamar rahasia telah dibuka. Loh, kok kayak bioskop?